Nah, ketika misalnya seperti sekarang ini, kalau Dewan juga sudah diajak untuk berkompromi pada masyarakat tidak terpenuhi, saya kira Gubernur dengan sikap tegas harus dipergunakan supaya masyarakat tidak dirugikan dalam hal untuk pembangunan di masa yang akan datang. Demikian, saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kita lanjutkan untuk menjawab pasangan calon nomor urut 1. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Ini program yang sangat-sangat mendasar sekali yang sudah kami desain. Bahwa sekarang membutuhkan sebuah pemberdayaan perempuan yang adanya guidance counseling, karena masalah perempuan ini bukan masalah peran saja, tapi bagaimana masalah-masalah yang tertekanan perempuan di dalam hidup. Ini sudah kami desain dengan bagus, bagaimana sistem guidance counseling, pemberdayaan memberikan peran, dan pemberdayaan ekonomi perempuan juga itu yang sangat penting. Kemudian kepada anak, itu adalah membutuhkan sebuah pendidikan karakter, tidak ada lain. Dan ada proteksi kepada anak, misalnya ada kampung layak anak, proteksi kepada anak, hukum law enforcement, kemudian juga pendidikan PAUD, itu yang paling penting berkarakter sehingga anak-anak kita nanti berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, menyangkut dengan ABBA, dan ini yang diderita oleh masyarakat Aceh. Aceh terpuruk hanya karena ini sebetulnya, salah satunya. Kenapa? Yang dibutuhkan di sana ada langkah-langkah leadership, langkah-langkah kepemimpinan di dalam menentukan kebijakan umum anggaran daerah. Makanya terkenal sekarang dengan KUA PPAS, prioritas plafon anggaran sementara ini. Itu sebenarnya kebijakan anggaran dari awal harus dirumuskan dulu antara eksekutif dengan legislatif. Jangan masuk kepada di tengah-tengah. Jadi dari awal nanti kami sudah mendesain sebuah sinergisitas antara legislatif dengan eksekutif yang bagus sekali, yang sangat harmonis. Supaya apa? Supaya rakyat bisa melihat. Memang sudah hak menjadi hak anggota dewan, dia mengangkat aspirasi dari rakyat. Tetapi aspirasi kita masuk dalam dapur perencanaan dengan bagus dan kita rumuskan kebijakan. Ini yang kuat PPAS ini yang menentukan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara ini penting sekali. Dengan demikian sinergisitas antara kita dari awal tidak akan terjadi konflik di tengah atau di akhir karena semua kepentingan sudah harus kita miliki. Peran DPR sudah barang tentu oleh karena mereka merupakan aspirasi rakyat yang mereka perjuangkan di sana. Inilah yang akan saya lakukan dengan good governance dan clean government. Ini dua-dua menjadi sebuah tanggung jawab bersama pada good governance dan clean government. Pemerintah bersih dan buat dan dalam pengelaksanaan pembangunan itu disebut dengan good governance, the leadership. Baik, waktunya berakhir. Terima kasih. Dan selanjutnya? Ya, selanjutnya seharusnya yang menjawab pertanyaan ini adalah paslon nomor urut 5. Namun karena belum hadir, kita persilakan yang akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah kita sebutkan adalah paslon dengan nomor urut 3. 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Kalau masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita harus jujur mencari akar masalah. Saya punya keyakinan akar masalah kekerasan siapapun yang melakukan, pertama karena tantangan ekonomi, karena kemiskinan. Itu berujung kepada masalah uang, masalah belanja, masalah jajan, di situ pertamanya. Yang kedua, masalah pendidikan agama. Karena mereka tidak punya bermoral, mereka tidak sayang kepada orang lain. Maka dipukul, digedekan kekerasan. Oleh karena itu, jalan keluarnya yang pertama, tetap sejahterakan masyarakat yang pertama. Kedua, didik masyarakat dengan pendidikan agama. Itu akan selesai. Dalam syariat Islam, kalau itu dilaksanakan, tidak ada kekerasan di dunia Islam. Terima kasih. Yang kedua, tentang kanun APBA. Tentang APBA, juga kita cari masalah. Pengalaman kami dalam periode tahun 2000 dengan DPR tidak pernah ada terlambat. Kenapa? Di situ terletak tingkat kemampuan kita bermusyawarah dengan DPR. Jangan musyawarah setelah kita mengatur masing-masing. Musyawarah sebelumnya. Oleh karena itu, lobby sangat diperlukan. Lobby diperlukan kearifan. Lobby diperlukan take and give. Itu harus dilakukan. Tidak ada tegang-tegangan. Tapi mulai dari awal, kalau itu kita lakukan tidak ada tegang. Nah, yang kedua yang paling penting adalah perencanaan jangan tahun 2017 direncanakan juga 2016. Setahun sebelumnya, kenapa tidak? Kita sebagai gubernur kan sudah punya visi 5 tahun. Di breakdown dari sekarang. Dari sekarang tenaga kita, aparat kita, apa di PU, dinas sosial, dinas kesehatan, kerja semua. Jadi perencanaan untuk dikerjakan 2017 sudah selesai pada 2016. Jangan dikerjakan pada waktu itu. Sebab kalau dikerjakan nggak sampai. Jadi planning, perencanaan yang matang itulah kunci daripada APBA ini. Dan yang kedua adalah lobby serta musyawarah dengan partner kita itu DPR. Yang ketiga, saya ingin sampaikan. Baik, waktunya berakhir. Nomor urut 3.
Berikutnya, silakan Ida. Kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 6 untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibacakan tadi ya. Iya, waktunya 2 menit dari sekarang. Mundur long KDRT-nya akibat dari tekanan psikologis dan yang emosi tak kontrol yang bisa disebabkan oleh tekanan ekonomi dan tekanan sosial, di samping kurang pendidikan agama. Cara mengertinya ya yang 3 itu diperbaiki, ditambah lagi dengan penegakan hukum oleh negara. Tentang APBA ini penting sekali, saya pun pernah mengalaminya dulu. Yang penting diikuti adalah jadwal yang dibuat oleh DPRA harus diikuti, bukan saja oleh kita eksekutif, juga oleh DPRA-nya. Kalau ternyata ada semacam tarik ulur yang saya alami itu dan Bapak PLT sedang mengalaminya, tak ada jalan lain selain mempergub. Itu BPA harus dipergub. Oh enggak ada jalan lain. Bisa juga dengan adanya pergub lalu nggak jadi pergub. Dewan rajin membahas, eksekutif jadi rajin membahas. Oke, bisa lagi ditambahkan ke KDRT, bisa juga ke APBA. Silakan. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Saya ingin menambahkan untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akarnya saya sepakat dengan calon nomor urut 3 dan Pak Gubernur. Oleh karena itu, menurut saya yang harus dilakukan adalah membentengi perempuan dan anak dari tingkat satuan keluarga, satuan masyarakat terkecil. Kita adalah daerah syariah, tentu ajaran Islam sudah mengatur semuanya tentang pengaturan ini. Baik, waktunya berakhir. Dan berikutnya kami persilakan kandidat dengan nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan yang tadi dengan waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya jawab dulu tentang pembicaraan dan langkah konkret mengenai atau menyangkut dengan keterlambatan pembicaraan APBA. Di sini ada 2 tentunya yang jadi mitra antara satu dengan yang lain, yaitu eksekutif dan legislatif. Selalu terjadi tarik ulur karena ada kepentingan masing-masing di masing-masing pihak. Yang pertama, yang saya kira yang lebih bagus nanti di masa depan, kita harus mengadakan kompromi, ya, sebagai suatu tim, sebagai mitra kerja yang harus kita memperbincangkan sesuatu sebelum dia dirancangkan, diprogramkan. Jangan sampai seperti yang sering terjadi, misalnya di bahas eksekutif, ya, itu sering oleh karena aspirasi. Ya, aspirasi ini baik untuk kepentingan masyarakat tentunya, tapi ini harus diprogramkan. Jangan nanti seperti datangnya seperti penumpang di tengah jalan. Apabila sudah di pihak Bepeda sudah menyampaikan kuah PPWS, ya, di mana tim-tim daripada kapal itu mesti juga kompak, ya, dan mesti berfungsi. Ada kejadian sampai-sampai di PPWS ini dia tidak bisa diterima oleh karena masih ada kepentingan mengenai pembicaraan ini aspirasi. Ini yang mengamal kita semua. Yang kedua yang menyangkut dengan Untuk mengantisipasi dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentu kita semua sepakat. Yang pertama adalah pendidikan akhlak harus kita tingkatkan, baik di lembaga-lembaga pendidikan sekolah atau madrasah atau pesantren daya, dan juga yang tidak kalah penting adalah di dalam rumah tangga sendiri. Kemudian pemerintah Aceh sudah pernah membuat satu kebijakan Baik, waktunya berakhir. Ya, terima kasih. Dan Ya, kita berikan aplaus dulu untuk para kandidat kita. dari sudah kita dengarkan jawaban dari masing-masing pasangan calon tentang isu-isu faktual yang ada di daerah saat ini ya. Dan kemudian pemirsa dan juga hadirin pada malam hari ini, tentunya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang ditunggu-tunggu tentunya, yaitu debat, di mana akan setiap pasangan calon akan saling bertanya dan menjawab kemudian menanggapi. Namun
Jenderalnya nampak ya. Ada berapa kali? Terima kasih Bang. Satu, dua, Ada 3. Bang Robi izin ya. Itu izin namanya punya kan udah sah. Yang punya kan udah aman ya. Dinambah lagi ya. Baik, terima kasih pemirsa di rumah dan juga hadirin sekalian. Anda masih bersama kami dalam debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh periode 2017 hingga 2022. Kampanye tadi. Sehari dia kampanye tadi. Nomor 5. Berikutnya kita memasuki segmen yang kelima, yaitu debat di mana ini adalah bertanya setiap pasangan calon kepada yang sudah ditentukan, ya. Kemudian menanggapi dari jawaban yang diberikan dan kemudian juga memberikan tanggapan dari tanggapan yang diberikan. Oke, mungkin ini perlu perhatian dari para pasangan calon bahwa pertanyaan nanti misalnya paslon A bertanya ke paslon B kemudian menjawab, kemudian paslon A menanggapi jawaban paslon B, kemudian paslon B menanggapi kembali tanggapan dari paslon A tadi. Jadi masing-masing nanti akan ada 2 kesempatan. Untuk informasi waktunya bahwa untuk bertanya itu Disediakan waktu 30 detik. ya untuk pertanyaan 30 detik dan untuk menjawab 1 menit 30 detik untuk jawabannya. Kemudian nanti untuk menanggapi dari jawaban itu diberikan waktu 1 menit. Iya. Kemudian untuk keterangan lampu-lampu kita, jadi kalau waktunya 30 detik maka nanti di 15 detik akan menyala lampu kuning. Kemudian menjawab 1 menit 30 detik, kemudian di 30 detik terakhir akan menyala lampu kuning terakhir. Kemudian di tanggapan 1 dan tanggapan 2 juga nanti sisa waktu 30 detik akan menyala lampu kuning. Mohon perhatian dari timekeeper ya untuk memastikan lampu-lampu. Baik, tidak. Siapa kira-kira yang akan bertanya kepada siapa? Ya, perlu kami informasikan kembali bahwa ini sudah diundi pada tanggal 5 Januari 2017 yang lalu yang dihadiri oleh setiap perwakilan dari pasangan calon, ya, kemudian juga dihadiri oleh KIP Aceh di sana. Baik, yang pertama seharusnya ini yang bertanya adalah paslon nomor urut 5 kepada paslon nomor urut 3 ya. Tetapi karena paslon nomor urut 5 belum hadir, maka kita move ke item berikutnya. Siapa ini? Yaitu yang akan bertanya pasangan calon nomor urut 4 memberikan pertanyaan selama 30 detik kepada pasangan calon nomor urut 1. Ya, waktunya 30 detik dari sekarang.
menyampaikan pasangan nomor 1 tentunya. Bagaimana pendapat Bapak dalam hal ini menyangkut kita menyangkut dengan KEK. KEK ini adalah kawasan ekonomi khusus yang telah dicetuskan oleh Bapak Presiden. Siapa pengusulnya yang terbaik? Ya, menurut pikiran Bapak, apakah ini pemerintah daerah ataupun ini BUMN? Terima kasih. Baik, ya silakan dijawab pasangan calon nomor 1 dengan waktu 1 menit 30 detik dari sekarang. Terima kasih Pak Zaini, karena ini pertanyaan yang sangat-sangat populer sekarang ini. Karena apa? Kalau kita lihat ini, kita tidak boleh berandai-andai dalam melihat kewenangan ini. Kenapa? Gubernur dia punya kewenangan, walaupun sekarang misalnya di Mendagri dia punya kewenangan. Tapi dari pengalaman yang sudah ada sekarang KEK, 9 KEK di Indonesia, 3 KEK yang diusulkan oleh pemerintah, memang optimalisasi kerjanya tidak optimal, tidak berjalan bagus. Oleh karena itu kita berpikir bahwa ini yang paling tepat memang, apalagi KEK Lok Sumawe, ini konsorsium yang paling pantas untuk kemudian mengangkatnya. Kenapa? Di sana juga sekarang ini sudah ada 3 BUMN itu yang melakukan Pertamina, IM dan Melindo. Otomatis itu yang kita harapkan, mereka nanti bisa mengangkat daerah ini luar biasa. Saya kira dari pengalaman ini kita melihat bahwa kita tidak mau lagi trial and error, kita coba-coba pada masyarakat kita. Tetapi yang paling penting kita ini mensupport nanti untuk berbagai infrastruktur agar ini bisa terlaksana dengan bagus. Dan yang paling penting lagi adalah dalam konsentrasi kepada kegiatan itu sendiri. Kita lihat bagaimana dengan agronya, bagaimana migasnya, bagaimana industri-industri lain sampai kepada downstream. Ini yang paling penting, nanti kebijakan-kebijakan ini akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita bertekad. Nanti kalau saya misalnya kembali ke Aceh, saya bertekad bahwa pola konsorsium itu akan paling tepat di dalam mengambil kewenangan ini, tetapi disupport dengan bagus oleh semua stakeholders. Baik, waktunya berakhir. Dan silakan nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari nomor urut 1. 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Menurut kami ini kesempatan yang kesempatan emas bagi pemerintah Aceh, di mana pemerintah Aceh sekarang telah mendapat untuk mengatur ekonominya secara bagus dan terakomodir semua. Dengan demikian saya kira pemerintah Aceh lebih bagus untuk mendapat kesempatan ini, dan kembalikan ini serahkan kepada BUMN, di mana nanti kita ada trauma yang lama, di mana pada waktu itu misalnya Pertamina yang mengelola itu daerah-daerah yang menghasilkan gas dan minyak dan gas. Apa yang terlihat? Rakyat di Aceh tetap miskin. Yang dibawa keluar adalah itu pihak Pertamina sendiri yang kaya raya dan sebagainya. Bagi kesempatan ini saya kira Presiden telah memilih untuk waktu beliau datang ke Arun, beliau melihat itu aset raksasa peninggalan daripada Exxon Mobil. Ini gunakan kesempatan ini gunakan untuk Aceh. Kita sudah mendapat yang demikian. Saya telah mencoba dulu untuk membuat surat supaya pengusulan ini adalah pemerintah Aceh. Ya, di sini kemudian kita nanti akan berkombinasi atau dengan pihak-pihak BUMN dan sebagainya. Saya kira ini kesempatan yang bagus untuk pemerintah Aceh. Jangan abaikan ini. Masih ada waktu, silakan. Baik, cukup ya. Baik, kami persilakan kembali kandidat dengan nomor 1 untuk menanggapi tanggapan dari kandidat nomor 4. Waktunya 1 menit dari sekarang. Ya, Pak Zaini, terima kasih. Kekhawatiran beliau itu memang harus dilihat dari sisi kalau dampak daripada apa yang dihasilkan daripada KEK itu tidak memberikan sebuah dorongan kepada kesejahteraan masyarakat kita. Jadi bagi kita itulah merupakan kewenangan di dalam dampak itu yang didorong oleh pemerintah. Jangan kita hanya ingin mendapatkan kesempatan kemudian kita tidak mampu mengoptimalisasi daripada operasionalnya di sana. Ini yang selalu terjadi di kita di Aceh. Oleh karena itu saya akan berubah total dalam kebijakan itu, bahwa yang paling penting bagaimana kita membangun sinergisitas ini. Kita lihat ini bagaimana investor-investor yang punya kekuatan, yaitu akan mensupport untuk akan bangkitnya ekonomi di daerah. Tidak boleh, kenapa? Kita pemerintah sudah pasti kita akan memakaikan dana rakyat. Oleh karena itu dana lain yang perlu kita undang ke Aceh, kekuatan-kekuatan lain. Inilah 3 AKO dalam pembangunan, yaitu pemerintah,
private dan rakyat. Ini yang perlu dipadukan. Ini kita selalu sangat berketul kepada kewenangan-kewenangan, tetapi kemudian kita tidak mampu melaksanakan sehingga rakyat menjadi korban di dalam kebijakan-kebijakan seperti itu. Terima kasih. Ya, masih ada waktu kalau ingin teruskan. Oke, waktunya berakhir. Berikutnya, tidak silakan siapa? Kita lanjutkan yang akan memberikan pertanyaan yaitu pasangan calon nomor urut 3 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 6. Waktunya 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Cagup Irwandi. Kami ingin menanyakan tentang kanun nomor 7 tahun 2013 yaitu tentang hukum acara jinayat dan tentang kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat acara jinayat yang disahkan pada tahun 13 dan pada tahun 14. Sebetulnya kanun ini sudah dirancang dengan inisiatif daripada DPRA. Dan semua fraksi di DPR sudah setuju supaya kanun ini disahkan. Tapi pada waktu itu saudara calon gubernur yang bawa itu gubernur tidak mau menandatangani kanun Waktunya habis, tersebut. terima kasih. Pertanyaan kami kenapa? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pasangan nomor urut 6 untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Dengan waktu 1 menit 30 detik dari sekarang. Banglah mengenai kanun itu, semula itu bukan rancangan kanun jinayat kami ajukan. Yang kami ajukan adalah rancangan kanun tata cara kanun. Nah, lalu kemudian tanpa sepengetahuan kami DPRA selain melanjutkan pembahasan tentang kanun tersebut, lalu menambahkan kanun lain, kanun jinayah yang hanya ada satu item di situ, hukum rajam. Maka kami bukan menolak hukum rajam yang tergesa-gesa dipersiapkan mungkin karena mengejar target pemilu 2009. Nah, bukan kami tolak karena kami nilai itu masih belum lengkap, belum komplit, belum dengan pembahasan yang detail. Nah, maka saya teken pengembaliannya kepada DPRA untuk dibahas lagi. Nah, itu bukan kami tolak. Nah, saya bagian Bang Lang. Masih ada waktu? Oke. Baik, silakan kandidat nomor urut 3 untuk menanggapi dari jawaban kandidat nomor urut 6 dengan waktu 1 menit dari sekarang. Yang berkembang di masyarakat bahwa saudara gubernur memang mengindak menandatangani. Pertanyaan kami tadi adalah kenapa? Apakah ada tekanan pihak tertentu atau memang sudah terpengaruh dengan pikiran-pikiran sekularisme? Mestinya menurut saya justru kanun-kanun itu harus lebih banyak dibuat oleh saudara gubernur tentang syariat Islam ini, termasuk pemerintahan ulama. Jadi saudara harus dorong misalnya supaya ini jadi, jangan dihambat, jangan tidak diteken. Masyarakat Islam memperjuangkan ini sejak zaman sebelum revolusi kemerdekaan. Itu bukan. Baik, masih ada Mohon maaf, waktu. belum, masih ada kesempatan nomor kandidat 3, masih ada waktu. Mengingat Aceh adalah labelnya sebagai Semi Mekah, maka sudah selayaknya kanun jenayat ini harus jalan, di mana hampir 100% masyarakat kita itu, Pak Irwandi, adalah masyarakat Islam. Saya rasa begitu. Terima kasih. Baik, silakan kandidat nomor 6 untuk menanggapi kembali dengan waktu 1 menit dari sekarang. Itu bukan karena paham liberal, paham sekuler, bukan. Tapi melulu karena faktor kanunnya, rancangan kanunnya sendiri belum begitu siap. Belum begitu siap yang membuka kemungkinan untuk memvonis salah orang yang nggak salah, memvonis orang salah ya jadi nggak salah. Jadi oleh karena itu saya bukan menolak, tetapi mengembalikan ke DPRA agar dibahas lagi biar bagus. Lalu kemudian ada kanun jinayah yang komplit yang sekarang di masa Pak Zaini. Kalau masa saya itu kanun kayak begitu, akan saya teken dengan 12 tangan. Baik, masih ada waktu, silakan boleh dilanjutkan. Cukup, saya pikir cukup, clear, jelas. Oke, baik. Kita berikan dulu aplaus untuk semua kandidat kita. Baik, pemirsa di rumah dan juga para hadirin sekalian. Berikutnya, paslon atau pasangan calon nomor urut 6 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2.
Silakan, waktunya 30 detik. Oke, slow down. Tunggu dulu. Oke, tenang semua. Silakan, waktunya 30 detik dari sekarang. Apa kerja? Ingat Pilkada 2012, ketika itu Anda, Dr. Zaini, Bu Zakir, dalam satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Dan waktu itu Anda berjanji, ketika Anda berjanji kepada rakyat Aceh bahwa kalau menang akan masyarakat Aceh akan mendapat tunjangan 1 juta per kakak per bulan. Selain juga naik haji gratis. Yang ini saya tanyakan, kalau Anda terpilih nanti jadi gubernur, akankah janji ini akan dipenuhi? Baik, waktunya berakhir. Kandidat nomor 6, silahkan kandidat dengan. Oke, sebelumnya agar tidak sampai terdengar. Silakan kandidat dengan nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih. Biar kajian nun baru tayang rumah. Minum pan. Pan, dia bungong. Biar pergi si juta per kakak si bulan. Minum karape kan 12 bulan kali mundur. Nak ada minggu. Jadi bahagian lu le mana di rumah. Sampai itu haramnya ni sampai itu ke gubernur. Saya dapat silakan. Ya. Cukup? Oke, kalau cukup silakan kepada kandidat nomor urut 6 untuk menanggapi jawaban dari nomor urut 2 dengan waktu 1 menit dari sekarang. Oke, tenang dulu, jangan dulu. Kita tunggu dulu. Oke, ya silakan. Menyonya hana untuk nak pilihnya jawaban. Berarti Pak Gria hana gagui yang pernah podium bekahnya. Yang ada orang dengan pikir benar yang mana ke jawaban deputi jero ke benar. Kalau ikut tengah jauh lah. Tenang dulu, masih ada waktu. Silakan nomor 6. Masih ingin teruskan? Cukup. Silakan nomor 2 menanggapi 1 menit dari sekarang. Jadi benar nah bahasa Aceh kami undang pada jagung baik kami ngempung dengan lawak. Jadi atayan tak usaha bagaimana kita berkata tak usaha rakyat bersenang bersejahtera maju bekana putra apa hal kali. Ila namanya ni kan. Masih ada waktu, silakan. Ya, sudah. Oke, sudah. Baik, Ida, berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Oke, kita pastikan dulu hadirin kita tenang. Tetap semangat, kita berikan aplaus dulu untuk semua. Luar biasa. Ini namanya cinta pertama. Ida, berikutnya. Baik, kita lanjutkan yang akan bertanya yaitu pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 5. Dengan waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Dalam mekanisme penyusunan APBA selama ini dirasakan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara yang dikenal selama ini dengan UAR PPAS tidak berdasarkan RPJMD sehingga program pembangunan yang dibangun tidak memenuhi kebutuhan rakyat. Bagaimana kerjaan saudara ke depan untuk mengatasi hal tersebut? Baik, waktunya berakhir. Silakan nomor urut 5 menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Mohon bisa diulangi pertanyaannya kurang jelas. Dalam mekanisme penyusunan APBA selama ini dirasakan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara yang prioritas yang dikenal selama ini dengan KUA PPAS tidak berdasarkan RPJMD sehingga program pembangunan yang dibangun tidak memenuhi kebutuhan rakyat. Bagaimana kebijakan saudara ke depan untuk mengatasi hal tersebut? Baik. Terima kasih. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertama sekali kami mohon maaf akibat keterlambatan karena memang ada kepanjangan pasal. Langsung saja. Sebenarnya antara RPJM antara visi misi kita sebenarnya menjadi bagian daripada RPJM kita, RPJP kita yang menjadi juga kekuatan PPAS pada tahun berikutnya.
Tapi tugas kita ke depan bagaimana mensinkronkan antara rencana awal, visi misi dengan rencana berikutnya, kemudian menjadi bahasan daripada APBA pada tahun berikutnya. Kita konsisten ingin ke depan apa yang kita rancang, maka kita libatkan dari awal agar terjadi sinkronisasi antara kita pemerintah dengan Dewan. Karena seringkali kita paham, seringkali akibat perbedaan kepentingan politik antara pemerintah dengan Dewan, sehingga seringkali terjadi kemacetan pembahasan-pembahasan di parlemen. Maka oleh ke depan, dari awal kita ingin membangun Aceh, maka kami dari awal merangkul, mengajak semua parlemen yang ada, sehingga kami bisa menguasai 60%, dengan harapan apa? Pembahasan yang kita rancang nanti sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih. Baik, masih ada waktu kalau ingin teruskan? Kalau tidak, cukup? Oke. Kita kembali ke kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 5. Silakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Saya kira esensi daripada pertanyaan ini adalah bagaimana kebijakan seorang kepala daerah untuk percepatan pembangunan ini. Ini kan selalu jadi stagnasi sekarang. Kalau rutinitas seperti ini memang janji-janji kita ada harmonis segala macam bisa. Tetapi yang paling menentukan dalam hal ini kami kira adalah bagaimana kita menentukan prioritas pembangunan dulu pada awalnya. Mana yang krusial, mana yang penting, mana yang normal. Yang krusial tidak boleh tidak untuk rakyat kita, harus ada. Di situ akan menentukan kemudian. Dan makanya ini misi-misi ini tidak akan menjadi RPJMD kita. Ini bukan main-main misi-misi. Harus diterjemahkan dalam undang-undang nanti. Ini persoalannya. Di sini melatar belakangnya semua langkah ke depan untuk rakyat kita. Jadi kalau kita di sini dalam kebijakan misi kita kata apa kita transfer, nah bagaimana kita jadi kepala daerah? Oleh karena itu saya kira ini yang paling penting kita pahami. Baik angkat kebijakan-kebijakan ini untuk kemudian kita tahu baru mana pembangunan yang efektif, efisien, dan untuk kesejahteraan rakyat negara demikian. Terima kasih. Baik, waktu masih ada? Cukup? Oke. Baik, kami persilakan kandidat nomor urut 5 untuk menanggapi kembali tanggapan dari kandidat nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Apa yang kami sampaikan sebenarnya yang sama-sama kita pahami bahwa seindah apapun sebuah visi misi, sehebat apapun sebuah program, kita harus paham bahwa hukum tata negara Republik kita mewajibkan anggota dewan juga terlibat dalam keputusan itu. Kita telah berpengalaman Pak Termedi. Kita bisa saling berterikat dengan visi misi kita. Kita bisa berterikat dengan apa yang kita inginkan. Tetapi tidak selamanya kenyataan pemerintah bisa tersinergi dengan baik dengan DPR. Pengalaman telah membuktikan. Visi yang indah, mungkin Pak Tarmizi juga pernah memimpin bagaimana Aceh Utara. Mungkin visi Pak Tarmizi waktu itu sangat luar biasa. Tetapi nyatanya apa yang bisa kita banggakan hari ini di Aceh Utara. Bukan berarti tetapi karena visi. Jadi saya pikir yang paling penting membangun sebuah negeri, bagaimana membangun kebersamaan. Kita selalu ingin mengatakan bahwa untuk membangun sebuah negeri kita harus bersama membangun. Kunci utama dalam sebuah pembangunan negeri ini bukan cuma tetapi keterlibatan para dewan. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 2 yang akan bertanya kepada. Dan hadirin kami mohon tenang. Oke, slow down everyone. Saya ulangi, pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Dengan waktu 30 detik. Waktu 30 detik dari sekarang, silakan. Maaf, Dato'. Lenggam. Defense Minister, Menteri Pertahanan. Tetapi, lu dengar ni pegah, nani jumpeng ke kamu agak merasa, Pak ni kubah pengen. Nah, dunia ini nomor 2 miliar, hormat, ni pibu. Kamu anak lupa-lupa. Baik, sudah masih ada waktu, silakan. Jadi dalam banyak. Oke, waktunya berakhir kandidat nomor urut 2. Silakan nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari nomor urut 2. Dengan 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Saya minta supaya diulang dalam bahasa Indonesia supaya semua mengerti. Boleh? Oke, silakan. Pertanyaan diminta supaya ditayangkan dalam bahasa Indonesia supaya semua mengerti. Oke. Jadi silakan
Silakan mungkin ini untuk kebersamaan kita, karena tidak semua orang bisa bahasa Aceh. Mohon bantuan dari kandidat nomor 2 untuk bertanya dalam bahasa Indonesia biar semua bahasa Indonesia. Ya. Saya dulu GAM, saya Defense Minister Menteri Pertahanan. Tetapi saya dengar ekonomi, kan? Tapi saya dengar Bapak Gubernur ada membagikan uang 600 miliar untuk komandan GAM. Di mana uang itu kami tak dapat apapun. Baik. Di setelah waktunya kita persilakan kandidat nomor urut 4 untuk menjawab dengan waktu 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Karya. Dalam hal ini saya ingin menjawab bahwa memang ini program bukan yang bayangan-bayangan. Tapi saya pada waktu itu di samping 2013, di samping kita melanjutkan program-program BRA, kita juga melanjutkan dengan mengalokasikan dana sebanyak 650 miliar. 650 miliar kepada, terutama sekali dalam waktu itu adalah untuk peternakan ayam, peternakan lembu dan kelautan dan perikanan. Tapi ini oleh kerana dikelola oleh tangan-tangan yang tidak ada amanah, maka ini akan sudah lari ke kantong mereka mungkin, tapi tidak tahu saya. Maka untuk hal ini saya sudah serahkan kepada kejaksaan. Saya minta supaya kejaksaan supaya mentuntaskan sesegera mungkin. Kita harus tahu siapa yang telah memutarbalikkan ini, yang menaruh ini ke jurang daripada penerima manfaat. Zakarias kan tidak dapat apa-apa, harusnya dia dapat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu kalau ingin diteruskan? Cukup? Oke. Silakan kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dari sekarang. Jadi kami ada 30.000 anggotanya ya. Jadi Bapak kasih uang kepada siapa, berarti Bapak lost control. Mohon Bapak semua dicek, apakah Bapak teken uang itu Bapak ada dalam api? Sampai kami tidak dapat. Jadi Bapak harus kontrol bagaimana sampai kami tidak dapat 30.000 orang. Kombatan anggap cara apa-apa. Ya, terima kasih. Baik, masih ada waktu untuk menanggapi? Cukup? Ya, cukup. Oke. Baik, silakan nomor urut 4 untuk menanggapi tanggapan dari nomor urut 2. 1 menit dimulai dari sekarang. Saya telah mencoba untuk membuat hasil yang terbaik. Tapi itu tidak bisa. Karena saya dengar, apa yang saya lihat bahwa pengelolaan ini oleh orang-orang yang sama, ya, tentang peternakan ayam dan lembu dan untuk membuat kapal untuk mencari ikan, ini oleh orang-orang yang sama. Ya. Tujuan saya adalah supaya penerima manfaat ini adalah kombatan termasuk Zakaria. Ya, tapi ini tanyakan kepada saya serahkan kepada Pak Kejati supaya ini tuntaskan segala siapa yang bertanggungjawab dalam hal ini. Tentu orang-orang yang dalam memakan garam. Ya, siapa yang makan cabai itu yang pahit nanti, yang pedas. Ya, terima kasih Pak. Baik, masih ada waktu, boleh diteruskan? Cukup? Oke, baik pemirsa di rumah dan juga para sekalian, mari kita berikan dulu aplaus untuk kita semua. Luar biasa. Tadi saya prediksi ini berapi, ternyata merasa luar biasa. Alhamdulillah, artinya kita mencintai perdamaian semuanya ya. Oke, sampai di mana kita ini? Sudah selesai untuk segmen ini ya. Oke. Dan tentunya kita akan masuk ke segmen yang terakhir nanti. Namun jangan kemana-mana pemirsa, tetap di debat kandidat putaran kedua mencari pemimpin visioner. Kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut.
perdamaian. Dan itu mensejahterakan. Kita menyadari bahwa kita bisa mendapat hari ini karena ada tapi belum berjalan, belum selesai. Banyak betul-betul contoh masalah bendera adalah banyak belum selesai. Bagaimana Anda bisa menjembatani agar permasalahan itu selesai? Bagaimana Anda bisa lagi Baik, masih dalam debat kandidat Pilkada Aceh. Pengalaman kedua mencari pemimpin visioner. Dan sekarang kita lanjutkan ke dalam sesi yang terakhir, Musyu. Ya, yaitu segmen yang ke-6 yang kita sebut sebagai closing statement, di mana nanti para kandidat akan kita mintakan untuk menyampaikan kata-kata penutup ya, karena ini merupakan bagian akhir dari acara kita pada malam hari ini. Baik, tidak siapa sih yang akan memberikan statement, closing statement yang pertama? Ya, ini akan diberikan waktu 1 menit 30 detik. Ya, 1 menit 30 Dan detik. berdasarkan kesepakatan bersama juga pada 5 Januari 2017 yang lalu bahwa ini akan disampaikan berdasarkan nomor urut. Berdasarkan nomor urut. Untuk itu kita mulai dari nomor urut pertama untuk memberikan closing statement selama 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Bapak Gubernur dan para hadirin sekalian dan seluruh masyarakat Aceh, mari kita bangun Aceh. 3 tahun kita bebaskan kemiskinan insya Allah, bangun rumah duafa, pendidikan gratis, daya pesantren, anak-anak yatim piatu dan juga disabilitas yang kita akan berikan perhatian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jaminan kesehatan yang kami sebutkan tadi bahwa kita tidak perlu lagi bersusah payah dan di mana rakyat sakit di situ bisa berobat. Dan saatnya rakyat Aceh sejahtera karena petani bangkit, kita gratiskan pupuk kepada mereka. Dan sekarang ada formula yang sudah kami desain mulai sekarang, yaitu daerah-daerah yang sudah kami inventarisir. Ada daerah-daerah yang bisa kita cetak sawah baru, seperti di Tangsi kemarin baru di sana 300.000 hektar. Nanti ada formula 532, yaitu 500 organik, 300 NPK dan 200 itu yang saya gratiskan nanti kepada masyarakat kita supaya rakyat kita bangkit untuk mencapai kesejahteraannya. Kemudian yang paling penting lagi bagaimana kita mengharapkan agar lapangan kerja terbuka dan lingkungan terpertahankan. Berbagai pengalaman kami berdua dengan Pak Mas Samina sebagai kepala daerah, apapun yang sudah kita lakukan, kita telah menyelamatkan rakyat kita. Seperti program Desa Joktera dulu, saya sudah membangun apa yang namanya PPG, program pembangunan kampung, dan itu sampai sekarang masih dipakai menjadi PNPM secara nasional. Itulah legasi yang sudah kita tinggalkan untuk rakyat kita menuju masa depan yang sejahtera bersama kami dengan Pak Mas Samina. Mudah-mudahan Allah berkati, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Baik, berikutnya kami persilakan kandidat dengan nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dari sekarang. Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak sekalian, saya Zakaria Saman dengan Ketua Nadine Shah. Wakilnya. Kita akan membangun Aceh bagaimana sedaya upaya untuk mersatu Aceh. Sebelum kita lihat orang, kita lihat kita sendiri dulu. Kalau bahasa orang, act injuria, Husnul oritur, keadilan tidak berasal daripada kejahatan. Kalau kita orang yang pimpin itu tak tahulah bagaimana orang lain ikut. Kita bersihkan diri dulu. Bagi saya, kita berkelahi, kita berburutan, tidak apa. Yang penting Aceh maju, jangan dendam. Lihat negara orang. Dia berkelahi dalam parlemen, tapi waktu pelaksanaan jabat tangan. Kita tidak. Dendam sampai kiamat. Jadi itu tak ada
ada dalam kitab apapun ada. Jadi kita bangun untuk Aceh, sama-sama kita bangun, sama-sama sampai mati kita untuk kepentingan Aceh. Untuk teman rakyat Aceh. Untuk kita tinggal anak cucu kita. Oh, Bapak Zakaria bohong, tak ada cucu orang lain, cucu saya juga. Jadi dalam hal ini saya mohon kita bersatu. Kami adalah dua kan, nomor 2 kan. Kami 2 adalah nomor 2. Pilihlah kami. Nah, begitulah, terima kasih. Baik, waktunya berakhir. Terima kasih. Dan kita lanjutkan untuk nomor urut 3 untuk memberikan closing statement. Kita mulai dari sekarang 1 menit 30 detik. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh yang kami cintai, khususnya masyarakat ulama yang melaksanakan syariat Islam. Kami ingin nyatakan bahwa janji kami apabila kami dijadikan menjadi gubernur di Aceh, bahwa syariat Islam akan dilaksanakan secara kafah. Dan untuk itu, ulama akan kita berdayakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999, bahwa ulama juga melakukan kebijakan di dalam politik, di dalam ekonomi, dalam sosial, dan dalam agama. Karena itu, pesantren yang ada di Aceh akan kita buat sebagai rupa menjadi plus, tidak hanya soal agama, tapi juga soal pendidikan, keterampilan. Dengan demikian, kita harapkan Aceh menjadi teladan, ikon Serami Mekah, bisa kita jual kepada bangsa Indonesia dan kepada dunia. Dengan demikian juga, kita akan mengadakan hubungan yang sangat erat dengan pemerintah pusat, dengan Presiden Republik Indonesia. Karena banyak sekali dana yang masih ada di pusat, selain yang sudah dikucurkan kepada 34 kabupaten, 34 provinsi dan 200 kabupaten, masih ada 2/3 lagi dana di pusat yang siap pemerintah pusat mengucurkan apabila kita punya rencana yang baik untuk bangsa ini. Tugas kita mempersiapkan sesuatu proposal terbaik, bahwa yang kita lakukan di Aceh bukan hanya untuk Aceh, tapi untuk Indonesia. Saya mohon masyarakat Aceh mau bersama saya, bersama-sama memimpin Aceh ke depan agar syariat Islam berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita lanjutkan kandidat dengan nomor urut 4 untuk menyampaikan closing statement dengan waktu 1 menit 30 detik dari sekarang. Rakyat Aceh yang kami cintai, hadirin dan pemirsa TVRI yang kami banggakan, mengakhiri rangkaian kampanye melalui sesi debat terbuka calon pemimpin Aceh ke depan, kami pasangan Azan beristiqomah untuk menyukseskan Pilkada Aceh dan siap menerima amanah seluruh rakyat Aceh untuk melayani dan mewujudkan amanah MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ikhtiar ini sesungguhnya bukan untuk meraih kekuasaan, bukan demi jabatan, bukan demi harta kekayaan. Ini adalah jalan terbaik yang harus kami lalui untuk memastikan seluruh rakyat Aceh dapat lebih sejahtera hidupnya. Inilah cara kami untuk mewujudkan wasiat terakhir Wali Nanggro, Teguh Muhammad Hasan Litiro, untuk menjaga perdamaian Aceh. Kami, Zaini Abdullah dan Nasaruddin, pasangan nomor urut 4, menyampaikan kepada rakyat Aceh bahwa jaminan kesejahteraan untuk rakyat Aceh adalah tujuan utama kami. Dan karenanya kami memandang perlu tetap mengawal kepemimpinan Aceh selama 5 tahun ke depan. Baik, waktunya berakhir. Kandidat nomor urut 4. Kita lanjutkan ke nomor urut 5. Dengan waktu 1 menit 30 detik dari sekarang. Para hadirin yang dimuliakan, terlebih dahulu kami minta maaf atas keterlambatan kami karena kampanye di Luxkun yang jumlah penontonnya berpuluh-puluh ribu orang. Para pemirsa dan rakyat Aceh di manapun saat ini berada, Tunku dan Umi saya bangga Lun Basigom Aceh. Sudah cukup banyak darah yang tumpah dan nyawa yang hilang ketika rakyat Aceh berjuang dalam mewujudkan cita-citanya. MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebenarnya belum cukup sempadan untuk menggantikan darah dan nyawa rakyat Aceh yang hilang. Akan tetapi kita rakyat Aceh setuju menerima MOU Helsinki
dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai bukti cinta kita kepada perdamaian. Perjuangan kita belum selesai. 11 tahun sudah kita berlalu. Ketertiban Undang-Undang Pemerintahan Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan bukti-bukti MOU Helsinki. Namun kita masih mampu bertahan, merawat dan menjaga perdamaian ini karena kami yakin Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang sesuai dengan MOU Helsinki adalah solusi terbaik untuk menjaga perdamaian Aceh. Semua kita menyadari bahwa mustahil akan tercapai kesejahteraan sebuah negara apabila negeri itu Waktunya tidak berakhir, kandidat nomor 5. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 6 untuk memberikan closing statement. Dengan waktu 1 menit 30 detik dari sekarang. Bapak Ibu, para penonton TVRI dan para hadirin yang berada di tempat yang kami hormati, rakyat Aceh yang kami muliakan, Pilkada Aceh 2017 adalah titik krusial karena ada momentum akan berakhirnya dana otsus. Irwandi Nova akan memastikan bahwa semua terobosan-terobosan akan kita lakukan secara inovatif. Kita akan pastikan bahwa listrik ada premanisme dalam segala bentuknya. Kita pastikan semua program seperti yang sudah pernah dilakukan akan terrealisasi. Insya Allah Irwandi Yusuf Nova Iriansah akan menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi rakyat sebagaimana rekam jejak yang sudah kita lakukan. Kita bawa bukti, bukan janji. Terakhir, kami akhiri statement ini dengan menyampaikan salam JKA, rakyat Aceh tercinta, I love you full. Baik, masih ada waktu? Oke, baik para hadirin sekalian dan juga pemirsa di rumah dan juga Ida, itulah bagian akhir dari debat publik kita, calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017 hingga 2022. Ya, benar sekali, kita sudah mendengarkan visi dan misinya, kemudian bagaimana para calon pasangan calon yang akan naik pada Pilkada 2017 nanti dalam menanggapi isu-isu faktual, dan kemudian tadi juga sudah disampaikan closing statement. Betul, dan yang paling menarik di bahwa hari ini suasana kita begitu kondusif, damai. Itu artinya rakyat Aceh begitu cinta, begitu siap, cinta perdamaian dan siap untuk mengikuti proses demokrasi yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017. Ya, benar sekali, dan tentunya ini menjadi referensi bagi seluruh masyarakat Aceh, dan tentunya pada tanggal 15 Februari nanti akan menggunakan hak pilihnya ya untuk demi Aceh di masa depan. Begitu ya. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua, kesuksesan kita semua. Terima kasih para hadirin dan juga pasangan calon. Sebelum kita akhiri, ada 2 mata acara lagi, yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Begitu para hadirin, pendukung dan juga tamu undangan diminta untuk berdiri. Yang akan dipimpin oleh sahabat kita tadi. Pirak Sibayang Kateran. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pirak Sibayang Kateran. Ya.